Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Mulia Idawati. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tetap menjaga kesehatan badan dan lingkungan. Masih dalam masa pandemi COVID-19, marilah kita patuhi protokol kesehatan dengan 5M: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas sosial, dan menghindari kerumunan. Sebelum kita mulai pelajaran, biasakan marilah kita berdoa dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, aku suka berkarya pada pembelajaran 2. Yuk simak baik-baik. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang dari tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Berikut ini denah yang digunakan Udin dan teman-teman. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah yang diberikan. Nomor 1. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. 2. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. 3. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. 4. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni. 5. Siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Jawab ya anak-anak. Perhatikan kembali bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Contoh: Edo, anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Pikiran pokok dari paragraf di atas adalah: ya, Edo anak yang rajin. Sekarang cobalah menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Tuliskan pada tabel berikut. Pikiran pokok pada paragraf pertama adalah ... Pikiran pokok pada paragraf kedua adalah ... Pikiran pokok pada paragraf ketiga dan keempat adalah ... Setelah itu, cobalah menuliskan gabungan pikiran pokok dari semua paragraf secara berurutan. Nah, apa yang kamu temukan dari tulisan tersebut? Nah, kamu akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita yang lengkap.
Untuk menulis sebuah cerita, mulailah dengan menuliskan pikiran pokok, lalu kembangkan cerita dari setiap pikiran pokok yang telah ditentukan. Ayo kita amati sikap anak-anak SD Nusantara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu. Kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak mendapatkan kesempatan memberikan pendapat. Ayo berlatih, perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan ini menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan. Tuliskan bunyi dan lambang sila Pancasila yang sesuai. Nomor 1, pernyataannya berdiskusi menentukan program. Pengamalan sila keberapa? Bunyinya bagaimana? Dan simbolnya apa? Nah, anak-anak semangat mengerjakan ya. Ayo bercerita, manakah dari contoh sikap tersebut yang pernah kamu lakukan? Ceritakan kepada teman-temanmu. Bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Kerjasama dengan teman bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Ayo mencoba. Melalui kerjasama kita juga dapat memenangkan sebuah perlombaan. Cobalah mempraktikkan kerjasama dalam permainan berikut ini. Nama permainan berikut ini lompat tali. Permainan ini harus dilakukan secara berkelompok. Ada yang bertugas memegang tali, ada juga yang bertugas menjadi pemain. Ikuti tahapan permainan berikut ini. 1. Tentukan 2 pemain untuk memegang tali. Pemain berdiri di dekat tali. Ayunlah tali sambil diputar melewati badan pemain. Pemain mengangkat kedua kaki secara bersamaan saat posisi tali berada di bawah. Meloncatlah dengan benar dan upayakan tali tidak mengenai kaki. Tali mengenai kaki pemain berarti tiba saatnya berganti peran. Pemain lompat tali akan berganti tugas menjadi pemegang tali. Petugas pemegang tali akan berganti menjadi pemain lompat tali. Begitu pula seterusnya. Nah, poin pentingnya adalah semua pemain harus bekerja sama dalam permainan tersebut. Kerjasama yang baik membuat permainan menjadi lebih menyenangkan. Kerjasama yang baik juga membuat permainan lebih aman dan nyaman. Begitupun rakyat Indonesia juga harus bekerja sama. Bekerja sama untuk membangun Indonesia agar menjadi negara besar. Bersama-sama menghadapi tantangan, bersama-sama menghadapi gangguan yang menghalangi tercapainya cita-cita. Yuk semangat anak-anak! Sampai di sini dulu ya, kita belajar bersama. Lain waktu kita berjumpa lagi. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk selalu menutup pelajaran dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, agar anak-anak tidak ketinggalan materi-materi menarik selanjutnya di video channel YouTube saya Mulia Idawati.
Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, yuk segera subscribe dan klik tombol like, nyalakan loncengnya. Terima kasih, semoga videoku bermanfaat untuk kalian semua. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.